Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiadi. Saya dari kelas MKS 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik mengenai regresi linear berganda. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, jadi maksud dari regresi linear berganda ini yaitu variabelnya lebih dari satu. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Baik, selanjutnya yaitu model regresi linear berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta n xn tambah E. Yang keterangannya yaitu sebagai berikut. Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan konstanta, dan beta sama dengan koefisien estimate. Baik, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan regresi linear berganda. Yang pertama yaitu kelebihannya dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas X, sehingga hasil prediksi yang didapatkan lebih akurat dibandingkan dengan regresi linear sederhana yang hanya menggunakan satu variabel bebas. Selanjutnya yaitu kekurangannya yaitu tidak mampu menunjukkan titik jenuh fungsi yang sedang diselidiki. Yang kedua yaitu terdapat kemungkinan terjadinya multikolinearitas pada variabel-variabel bebas. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Diduga bahwa besarnya nilai tergantung pada besarnya skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengamatan terhadap 12 orang siswa dengan mencatat frekuensi membolos, skor tes kecerdasan dan nilai ujian. Data dari variabel di atas adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah tabel mengenai frekuensi membolos dari 12 orang siswa. Bisa dibaca sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama yaitu buka lembar kerja baru pada program SPSS. Yang kedua, klik variabel view pada SPSS data editor. Yang ketiga yaitu pada kolom name, ketik skor tes pada baris pertama, ketik membolos pada baris kedua, dan ketik nilai pada baris ketiga. Yang keempat yaitu pada kolom desimal, ketik 0 untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Yang kelima yaitu pada kolom label, ketik skor tes kecerdasan untuk baris pertama, ketik frekuensi membolos pada baris kedua, dan ketik nilai uji pada baris ketiga. Tahap yang keenam yaitu abaikan kolom yang lainnya. Yang ketujuh yaitu ketik data view pada SPSS data editor. Yang kedelapan, ketik datanya seperti data yang di atas sesuai dengan variabelnya. Poin yang kesembilan yaitu dari menu SPSS, pilih menu analisis, regression, kemudian linear. Poin yang ke-10 yaitu masukkan variabel nilai ujian ke kolom dependen dan masukkan variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos ke kolom independen. Poin ke-11, ada metode kita pilih metode Space Width. Poin yang ke-12, klik statics, klik pilih estimate, model fit dan deskriptif, kemudian klik continue. Dan yang terakhir yaitu klik OK untuk mengakhiri perintah. Nah, dari uji correlation di atas dapat disimpulkan bahwa skor tes kecerdasan dengan nilai ujian diperoleh R sama dengan 0,860 dengan probabilitas sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak, yang berarti bahwa ada hubungan atau korelasi
yang signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Variabel frekuensi membolos dengan nilai ujian R sama dengan negatif 0,848. Tanda negatif menggambarkan hubungan yang berlawanan yang artinya semakin sering membolos maka akan semakin kecil nilai yang diperoleh. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.